Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Karima dan NPM 24781087 dari kelas MI 4C. Di sini saya akan mengerjakan soal-soal dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Soal yang pertama yaitu kita akan konfigurasi router on stick. Di sini saya sudah membuat topologinya, yaitu ada 2 VLAN dan masing-masing VLAN terdapat 2 PC yang terhubung ke switch lalu dihubungkan ke router. Nah, di sini kita akan konfigurasi 2 sub interface di router dengan IP gateway-nya masing-masing. Langsung aja di sini kita akan buat alamat IP-nya di masing-masing VLAN. Pertama di PC 0, kita masuk ke desktop, IP configuration. Lalu masukkan IP address-nya 192.168.10.2, subnet mask-nya sudah otomatis. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Lanjut ke PC 1. IP address-nya 192.168.10.3. Untuk default gateway-nya 192.168.10.1 sama ya. Selanjutnya kita ke VLAN 20. Di sini di PC 2. Untuk IP address-nya 192.168.20.2. Lalu default gateway-nya 192. Lanjut ke PC 3. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch. Masuk ke CLI, enable config. Kita buat VLAN-nya. Lalu kita interface range-nya. Interface range. Kita lihat di sini FA01 switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Lanjut yang VLAN 20, ini 5 4 sama 5 ya. Interface range FA03 4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Lalu kita mode terang.
Lalu kita mode terang port yang mengarah ke router. Interface FA03. Switch port. Nah, selesai di switch, lalu kita ke router. Enable config. Ini kita shutdown dulu interface FA0 tadi 00 shutdown. Lalu kita masukkan encapsulation ya, interface FA00 titik VLAN 10 encapsulation dot 1Q10 IP address 192.168.1.255.255.255.0. Lalu yang VLAN 20 interface FA0/0 titik VLAN 20 encapsulation dot 1Q20 IP address 192.168.255.255.255.0. Nah, di sini kita sudah selesai mengkonfigurasi router OnStick. Lalu di sini bisa kita uji, kita ping dari PC 2 ke PC 1. Dari PC 0 ke PC 1. Dari PC 0 ke command prompt kita klik 192.168.10.3. Nah, ini sudah berhasil ya, antar VLAN sudah berhasil. Kita coba dari VLAN PC 2 ke PC 3. Ping 192.168.20.3. Ini juga berhasil. Lalu kita tes antar VLAN 10 dan VLAN 20 dari PC 1 ke PC 3. Ping 192.168.20.3. Nah, ini berhasil juga ya. Berarti masing-masing VLAN sudah bisa saling ping dan antar VLAN juga sudah bisa saling ping juga. Artinya di sini kita sudah selesai mengerjakan soal nomor 1, yaitu konfigurasi router OnStick. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu OSPF single area. Di sini sudah ada topologinya. Jadi kita langsung aja masuk ke PC 1 untuk konfigurasi IP address-nya. 192.168.10.2. Untuk subnet mask-nya sudah otomatis. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Selanjutnya konfigurasi di PC 2
192.168.20.2 subnet mask, lalu default gateway 192.168.20.1. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi di router 1. CLI enable config, masuk ke interface yang mengarah ke PC 1, interface F0, IP address 192.168.10.1, 255.255.255.0, no shutdown. Lalu interface FA01, IP address 10.10.1.255.255.255.252, kita no shutdown. Lalu kita exit, lalu kita masuk ke router OSPF 1. Masukkan networknya 192.168.0.0.0.0.255 area 0, 10.10.10.0 area 0. Sini kita sudah selesai di router 1. Selanjutnya kita ke router 2. Enable config, masuk ke interface FA01, IP address 20.1, IP address 192.168.20.1.255.255. Kita no shutdown. Lanjut ke interface FA00, IP address 10.255.255.255.252. Kita exit, lanjut ke router OSPF 1. Masukkan networknya 192.168.20.0 20.0.0.255 area 0. Lanjut 0.0.0.3. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan coba tes ping dari PC 1 ke PC 2. Ping 192.168.20.2. Nah, ini sudah berhasil, yang artinya kita sudah selesai mengerjakan soal yang nomor 2, yaitu OSPF single area. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu apa ya tadi? DHCP relay. Nah, di sini sudah ada topologinya. Jadi kita langsung aja. Kita pertama ke router 1, CLI,
enable config, lalu kita masuk ke interface FA00 192.168.10.1. Selanjutnya interface FA01 dari mana sih? Langsung kita exit aja. Kita masuk ke router OSPF1, masukkan network 168.0.255 area 0. Lanjut, area 0. Nah, di sini sudah selesai di router 1. Selanjutnya kita ke router 2. CLI enable config, masuk ke interface FA01 20.1.255 no shutdown. Lanjut interface FA00 IP address 10.2.255.252 no shutdown. Kita exit, lalu kita masuk ke router OSPF1 network 192.168.20.0.255 area 0. Area 0. Nah, ini kita sudah selesai di router 2. Selanjutnya kita akan setting di server dan PC. Pertama kita ke server 1, desktop IP configuration. Untuk IP address-nya kita masukkan 192.168.10.2. subnet mask-nya sudah otomatis. Untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Nah, ini sudah selesai. Kita ke service, ke DHCP. Ini kita lihat dulu ya, ini udah benar. Face Ethernet server pool. Untuk sini kita ubah default gateway-nya 192.168.20.1, terus
DNS servernya kita ganti jadi 8.8. Terus start IP addressnya jadi 20 10 ini 50 aja. Kita save. Nah, ini sudah selesai. Terus lanjut kita ke PC 1. Ini kita langsung coba. Ya, gagal. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu extend ACL. Ini untuk memblokir layanan HTTP port 80. Di sini sudah ada topologinya, jadi kita langsung aja konfigurasikan. Pertama kita masuk ke PC 1, ke IP configuration, kita masukkan IP-nya 168.10.2 untuk 10.2. Subnet masknya sudah otomatis. Untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Selanjutnya kita ke server configuration IP 168.20.2. Ini belum dihapus. Nah, selesai. Selanjutnya kita konfigurasi di router. Ngelek kami. Now enable config. Kita interface FA0/0 IP address 192.168.10.1 255.0. lalu kita shutdown. Selanjutnya interface FA01 92.168.255 shutdown. Selanjutnya kita akses list. permit CNP host 192.168.10.2 host 192.168.20.2. deny TCP host 192.168.10.2 host
20.2 EQ80, ini port 80. Lalu per menit IP ini. Lalu kita ke interface FA00 IP access group 100 in. Nah, sudah selesai di router 1. Selanjutnya kita testing dari PC. Ping 192.168.20.2. Nah, ini berhasil ya. Sudah TTL. Kita tes web. Kita ke web browser. Kirain berhenti. Ya apa sih? Waduh. Ini muter-muter ya emang kalau ke web browser ini. Nah, ini udah di sini aja. Kita 192.168.20.2. Nah, kalau seperti ini berarti gagal atau tidak dapat diakses. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan soal nomor 4. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.